Hai, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan membahas tentang 23 kampus ditutup oleh Kemendikbudristek. Kenapa ya? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengungkap ada 23 perguruan tinggi swasta yang dicabut izin operasionalnya atau ditutup. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengungkapkan ada sebanyak 23 perguruan tinggi swasta atau PTS yang dicabut izin operasionalnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencabut izin operasi 23 perguruan tinggi di berbagai provinsi per 25 Mei lalu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek resmi menutup 23 kampus. Penutupan ini dilakukan karena 23 kampus tersebut terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Buat daftar kampus mana aja yang ditutup, Kemendikbud bilang mereka tidak bisa menyebutkan kampus tersebut demi menjaga nama baik mahasiswa dan alumni. Tapi kampus tersebut tersebar di wilayah Jawa Barat, Tangerang Selatan, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Padang, Bali, Jakarta, dan Manado. 23 kampus ini ditutup karena melakukan jual beli ijazah, manipulasi data mahasiswa, dan penyalahgunaan KIP kampus. Sebenarnya ada 52 kampus yang bermasalah yang diadukan. Tetapi dari 252 ini hanya 23 kampus yang sudah terbukti melakukan pelanggaran berat. Dan kampus tersebut harus ditutup atau dicabut izin operasional. Sedangkan 29 kampus lainnya masih dalam peninjauan. Buat mahasiswa yang kampusnya ditutup, LLDikti bilang mereka bisa mengajukan pindah ke kampus lain selama ada bukti pembelajaran yang otentik. Mereka akan membantu dan memverifikasi data perpindahan mahasiswa. Pendapat saya tentang penutupan 23 kampus oleh Kemendikbudristek ini adalah keputusan yang perlu diperhatikan dengan pertama sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penutupan kampus yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas pendidikan tertentu dianggap sebagai langkah hal yang positif. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kampus swasta yang didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan semata, tanpa memperhatikan kualitas pendidikan yang diberikan. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas lulusan dan kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Namun, selain dampak positif, ada juga dampak negatif bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kampus tersebut. Salah satu dampak negatifnya adalah hilangnya akses pendidikan bagi mahasiswa yang telah terdaftar di kampus tersebut. Ketua Komisi DPR RI Bapak Syaiful Huda mengatakan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan bisa pindah ke kampus lain. Perpindahan ini menjadi tanggung jawab penyelenggara, yakni Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti. Politikus PKB ini berharap agar LLDikti Kemendikbudristek melakukan langkah aktif untuk menyelamatkan mahasiswanya, dosen, tenaga kependidikan dari 23 kampus yang ditutup. Namun, ada beberapa kampus yang sulit untuk pindah karena pihak kampus tersebut meminta mahasiswanya untuk membayar 3 juta rupiah dikalikan dengan masa studi dan tidak dikeluarkannya surat perpindahan dari kampus. Akibat kejadian ini, Direktur Kelembagaan Dikti meminta bagi mahasiswa yang kesulitan untuk pindah kampus yang sudah ditutup bisa melapor ke polisi. Dampak negatif lainnya juga berdampak pada keberlanjutan pendidikan tinggi di Indonesia. Jika penutupan ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang, hal ini dapat mengurangi jumlah universitas dan perguruan tinggi yang tersedia di negeri ini. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat mempengaruhi aksesibilitas dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Kemendikbudristek perlu memastikan bahwa penutupan kampus swasta ini dilakukan dengan pertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, ada beberapa upaya alternatif yang dapat dilakukan dalam konteks penutupan 23 kampus oleh Kemendikbudristek. Yang pertama adalah penyediaan alternatif pendidikan.
Bagi mahasiswa yang terkena dampak penutupan kampus oleh Kemendikbudristek ini dapat bekerja sama dengan kampus-kampus lain atau lembaga pendidikan untuk memfasilitasi pemindahan mahasiswa ke institut lainnya. Yang kedua, melakukan evaluasi dan perbaikan. Penutupan kampus ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Kemendikbudristek dapat menggunakan penutupan ini sebagai momentum untuk mengevaluasi standar dan kualitas pendidikan yang diterapkan oleh kampus-kampus swasta. Dan yang terakhir, bantuan dan dukungan. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada kampus-kampus swasta yang mengalami kesulitan finansial atau masalah lainnya yang menyebabkan penutupan. Bantuan ini dapat berupa program pemulihan keuangan, pelatihan manajemen, atau bantuan teknisi lainnya yang dapat membantu kampus-kampus swasta untuk memperbaiki kondisi mereka dan tetap beroperasi. Secara keseluruhan, keputusan Kemendikbudristek untuk menutup 23 kampus swasta tersebut dapat diwujudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun demikian, Kemendikbudristek harus dapat memastikan bahwa keputusan ini tidak berdampak pada penurunan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat dan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kampus swasta. Sekian pendapat dari aku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.